Ayo kita bekerja bersama. Pertama kali kita baca soal dulu, ada indirect factory labor. Kalian masukkan di mana? Indirect factory labor. Berarti tenaga kerja, tapi bukan yang direct. Itu tenaga kerja yang tidak langsung. Masuk mana? Manufacturing overhead. Ya, Gabriela. Manufacturing overhead. Tenaga kerja yang tidak langsung itu masuk di manufacturing overhead. Saya isikan di sini. Indirect labor ya. 4.500. Kita lanjut lagi. Ada direct material use 20.000. Berarti kan kata kuncinya jelas itu. Direct material. Masuk apa itu tadi? Direct material use. Sudah langsung ada kan di sana? DM use. DM use. Nah, DM use-nya 20.000. Masukkan di situ. 20.000. Terus ini ada work in process. Yang satunya tanggalnya 1 Juni, yang satunya 30 Juni. Itu mengindikasikan kita apa? Wildan. Kalau yang satunya 1 Juni, yang satunya 30 Juni. Berarti apa bedanya? Ada yang beginning, ada yang ending. Yang beginning yang mana? Yang beginning yang tanggal 1. Berapa itu? 3.000. 3.000. Kemudian yang ending yang? 3.800. Hati-hati operator saya negatif rumusnya. Jadi yang ending kasih negatif begini. Negatif 3.800. Finish good juga begitu. Berarti gimana? Silakan dijawab. Finish good-nya ada 2. 1 Juni sama 30 Juni. Ini ada 2. Beginning sama ending. Yang beginning yang mana? Yang tanggal? 1 Juni. Berapa yang tanggal 1 Juni? 5.000. 5.000 positif. Yang ending jangan lupa. Operatornya itu negatif. Negatif berapa endingnya? 7.500. Oke, 7.500. Yang sebelah kiri beres. Sekarang kita ke kanan. Di sebelah kanan itu ada keterangan factory utility. Apa itu? Factory utility. Masuk di MOH. Ya, itu masuk di MOH lagi ya. Jadi selain indirect labor, ini ada factory utility. Saya tambahkan ya. Factory utility-nya 400. Kok tahu itu FOH? Cara taunya seperti apa? Cara taunya adalah kata kuncinya factory. Factory itu berarti pasti di pabrik. Pabrik itu pasti biaya produksi. Biaya produksi itu 3. Kalau nggak DM, DL, MOH. Nah, factory utility, utilitas pabrik, listrik, air, telepon, itu nggak mungkin bahan baku. Listrik, air, telepon itu bukan bahan baku langsung. Bukan juga tenaga kerja, bukan orang. Nah, terjadi di pabrik, bukan bahan baku, bukan tenaga kerja, berarti itu adalah MOH. Itu caranya. Lagi, depresiasi factory equipment. Apa itu? MOH. MOH lagi. Kata kuncinya factory. Factory itu berarti di pabrik. Tapi bukan bahan baku langsung, bukan DM, bukan tenaga kerja langsung, bukan DL. Berarti depresiasi itu adalah factory overhead. Kata kuncinya ya, selama terjadi di pabrik, bukan DM, bukan DL, ya berarti itu adalah MOH. Kalau ini apa? Direct labor 40.000. Apa itu? Direct labor 40.000. DL. Itu DL. DL. Direct labor. Bagus. Terus kemudian kita lihat lagi di sini ada maintenance factory equipment. Bayangkan ya, maintenance factory equipment. Di pabrik, biaya pemeliharaan perawatannya mesin. Apa itu? Factory overhead. Factory overhead ya. Itu bukan direct material, bukan bahan baku langsung, bukan tenaga kerja, tapi itu terjadi di pabrik. Berarti maintenance itu adalah 1.800-nya saya tambahkan lagi di manufacturing overhead. Lagi, ini ada indirect material. Masuk di mana? Indirect material. MOH. Indirect material itu adalah MOH. ya, semua sesuatu yang tidak langsung, yang tidak bisa ditelusuri, tidak bahan baku, tenaga kerja, yang tidak bisa ditelusuri secara langsung ya, indirect material itu termasuk di dalam manufacturing overhead. Terus terakhir, factory manager salary, kalian masukkan di mana? Factory manager salary masuk di MOH. MOH. Karena itu adalah factory, tapi bukan direct material langsung. Manager itu bukan tenaga kerja langsung ya. Manager itu adalah
tidak bisa ditelusuri. Sehingga gajinya manajer itu masuk di MOH. Kita tambahkan di MOH-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Terus cara kalian bekerja seperti apa? Biaya produksi itu ada 3. Tinggal kita jumlahkan saja seperti ini. Nah, biaya produksinya sudah ketemu. Terus ya, biaya produksi tinggal ditambah work in process awal, kurangi work in process akhir, itu namanya cost of good manufacture. Cost of goods sold gimana? Cost of good manufacture ditambah finished good beginning, dikurangi finished good ending. Selesai. Itu cara kalian menemukan cost of goods sold. Jadi hitung dulu production cost, ubah itu jadi cost of good manufacture, kemudian jadi cost of goods sold. Gunanya apa? Cost of goods sold itu di sini loh. Nah, cost of goods sold itu di sini. Supaya kalian bisa menghitung laporan laba ruginya perusahaan manufaktur. Ini soal yang ada di buku paket exercise 19-12. Saya extend ya. Saya perpanjang sendiri jadi stylenya kelas kita seperti apa. Saya mau kasih tahu perbedaannya. Ini ada tulisan ya, depreciation factory equipment. Saya mau tambahin soal. Di sebelahnya lagi, andai kata ini sebelah kiri, ini jadi tengah, sebelah kanannya masih ada biaya lagi. Di sebelah kanan, saya punya keterangan seperti ini. Depreciation store equipment. Tahu bedanya? Misalnya, saya berikan angkanya 1.000. Nah, ini kalian masukkan di mana, teman-teman? Sama-sama depresiasi, sama-sama peralatan equipment, bedanya ini tuh peralatan mesinnya pabrik, kalau itu mesinnya di toko. Kalian masukkan di mana? Depreciation store equipment. Ada di mana kak itu? Nah, betul. Caranya gini, yang tadi jawab selling expense itu betul. Caranya seperti ini. Kata kuncinya lihat tempatnya. Factory itu pabrik. Kalau pabrik ya, depresiasinya tadi kita masukkan di manufacturing overhead. Karena factory atau pabrik itu pasti berhubungan dengan biaya produksi. Biaya produksi itu kalian pilih, ada DM, ada DL, ada MOH, depresiasi itu MOH. Tapi kalau depresiasinya terjadinya di store, di toko, itu berarti di luar pabrik. Toko itu mengindikasikan barangnya sudah jadi. Yang lebih tepat, store itu disebut dengan semua biaya yang terjadi di toko, itu termasuk dalam kategori period cost. Ya, ingat-ingat lagi ya, period cost. Period cost dibagi jadi 2. Ada yang selling itu hubungannya dengan kegiatan menjual marketing. Lain-lainnya kalian masukkan administratif. Depresiasinya silakan masukkan di selling. Kenapa? Karena itu kata kuncinya terjadi di toko. Jadi 1.000-nya saya masukkan itu di selling expense. Itu bedanya. Saya mau ajak kalian sama-sama lagi di sini. Bagaimana kalau yang di bawah ini, factory manager salary-nya, saya ganti sekarang. Jadi, accountant manager salary. 2.000, misalnya seperti itu. Accountant manager salary. Kalau yang tadi, gajinya itu kata kuncinya manajer pabrik. Lagi-lagi pabrik. Pabrik itu pasti hubungannya dengan biaya produksi. Terus kalian tinggal pilih. Gajinya manajer pabrik kalau nggak DM, DL, factory overhead. Gajinya orang ya, gajinya manajer ya nggak mungkin bahan baku, nggak mungkin DM. Nah, terus kenapa kok bukan DL? Labor, dia kan tenaga kerja orang. Karena manajer itu profesi yang tidak bersentuhan langsung dengan barangnya. Nggak bisa ditelusuri satu roti itu diamati manajer berapa menit itu susah. Berarti factory manager itu di pabrik tapi masuknya manufacturing overhead. Sekarang kalau gajinya itu gaji manajer akuntan gimana? Kalau itu gajinya manajer bagian pembukuan, manajer bagian akuntan, itu kan bukan di pabrik. Nah, kalau bukan di pabrik, masukkan itu di period. Period terbagi 2. Kalian harus milih, selling atau admin. Selling itu khusus yang bagian jual-jual marketing-marketing aja. Berarti kalau accountant itu kan luas. Accountant itu kan lebih umum. Lebih tepatnya masuk
Administratif. Administratif. Min. Jadi accountant manager salary tadi itu masuk di administratif yang 2000. Jadi kenapa depresiasinya tadi selling? Karena toko itu identik dengan marketing. Kalau yang accountant itu umum masukkan administratif. Satu lagi contoh ya. Bagaimana kalau contoh berikutnya adalah maintenance or building. Misalnya untuk merawat bangunan toko, itu biaya pemeliharaannya, keamanan, lingkungan, itu misalnya membutuhkan biaya 500. Kalian masukkan di mana? Kata kuncinya, pabrik apa luar pabrik, gitu dulu. Pabrik apa luar pabrik, kalau ini store, toko? Luar pabrik. Luar pabrik. Luar pabrik. Kalau luar pabrik berarti production itu pabrik, period itu luar. Nah, berarti kalau luar pabrik itu pasti period. Gitu dulu caranya, period. Nah, periodnya store itu toko, lebih identik dengan selling, menjual, atau admin umum? Selling. 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 Nah, jadi maintenance-nya store building, yang tadi saya tambahkan 500, itu masukkan di selling. Tapi, kalau ada soal yang sama, tapi ini office building, misalnya 300, nah ini kan office building. Factory itu pabrik, pasti production. Office itu kantor, itu pasti di luar pabrik. Nah, kalau luar pabrik itu pasti kata kuncinya adalah period. Nah, kalau itu kantor itu kan umum ya. Bisa kantor HRD, kantor akuntan, kantornya direktur. Kalau yang umum-umum seperti itu, berarti masukkan itu di Admin. admin. Jadi, maintenance office building, yang tadi saya tambahkan 300, itu masukkan di admin umumnya. Nah, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, silakan. Misalnya, sales revenue-nya 100.000, diskonnya 5.000. Nah, diketahui tambahan seperti itu ya. Pendapatan penjualannya 100.000, saya masukkan di sini. Sales revenue-nya 100.000. Returnya tidak ada, terus diskonnya 5.000. Returnya nggak ada, diskonnya 5.000. Jangan lupa operatornya negatif. Bagaimana cara mencari net sales? Gimana berarti? 100 dikurangi 95. Dikurangi return. Bagaimana cara mencari gross profit? Sales. Ini COGS-nya saya buat minus dulu ya. Berarti sales Kurangi COGS. Bagaimana cara mencari laba kotornya perusahaan ini? Gross profit. Saya buat ini jadi negatif dulu, biar kalian bisa gampang melihat rumusnya. Yang negatif saya berikan tanda kurung ya, teman-teman. Jadi, bagaimana cara menghitung laba operasi, laba kotor, gross profit 25.000, kurangi dengan selling 1.500, kurangi lagi dengan administrative expense 2.300. Nah, perusahaan ini berarti selama bulan Juni ini, kalau saya tambahkan extend soalnya, jadi seperti itu. Jadi, operating income-nya 21.200.